Halo, halo, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan dalam program membaca berita di balik berita off the record bersama saya, bukan bersama saya, bersama kami ada Mbak Agi. Memang saya sendirian. Bersama kami ya, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan ini menjelang akhir pekan gitu ya Mas Ersu. Eh, kita ngomongnya berat apa ringan nih? Ringan tapi berat, berat tapi ringan. Gitu. Jadi dan ringan, Iya, kayaknya kalau masalah ringan politik nggak sama ada di yang ya, ringan-ringan banget. ringan sama dijunjung, apa eh, ringan sama di jinjing, itu berat sama dipikul kan gitu ya. Ini beban bangsa ini Iya, harus kita bagi share ya bersama lah karena memang betul. kehidupan makin berat ini sekarang. Kalau kita tidak di share, saling berbagi, makin berat kehidupan itu. Oke, mari kita Betul. berbagi cerita. Apa sih Mbak Agi yang paling rame ini? Saya sih saya bisa menduga, tapi coba saya nggak akan mau nyebutkannya. Cuma nanti Mbak Agi silakan nanti. Oh cocok apa nggak yang dengan yang saya pikirkan gitu. Apa tuh yang dipikirkan oleh Mas Jangan Ersu? dong Mbak Agi dulu ngomongin. Iya, Mas Hesu, kalau yang ringan-ringan begitu ya, ini antara lain kalau saya melihat berbagai podcast dari podcast-podcast politik begitu, ini kasus Paiman dan untuk menelusuri biodata profil dari Paiman Raharjo itu makin kencang ya, bukannya Hmm, bukannya makin reda begitu, hmm, tapi hmm. ternyata makin kencang. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang masih terus bergulir begitu walaupun Iya. ini ada dua berita baru ya Mas Hersu, di mana gugatan dari tim tipu OGM yang dipimpin timnya oleh Pak Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik itu dan ternyata kan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Hmm. bahwa itu tidak bisa dilanjutkan, kurang Ya, lebih demikian lah nggak karena punya nggak ada kewenangan gitu ya melakukan itu ya gitu. alasannya demikian. Tapi kalau menurut Dr. Muhammad Taufik, loh kalau seandainya alasan untuk gugatan yang ini, gugatan tentang ijazah palsu ini tidak bisa dilanjutkan dan bisanya gugatan itu seharusnya menurut hakim ya itu dilayangkan kepada Petun gitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ternyata di pengadilan yang sama saat ini kan masih berlangsung gugatan anaknya Boyamin Saiman Hmm. terhadap SMK itu yang di Boyolali itu yang katanya padahal dia tidak ada legal standingnya juga Ya, diragukan. Dia bukan pembeli, bukan pengguna, dia masyarakat biasa begitu. Dan nah, yang digugat itu kan juga presiden begitu Mas Hersu. Jadi itu kan lembaga juga, tapi dan sampai sekarang masih terus berjalan. Nah ini ya, yang dianggap sebagai ketidaksetaraan keadilan itu ya, begitu. ya. Dan apalagi dicurigai oleh Dr. Muhammad Taufik bahwa itu bagian dari upaya Boyamin Saiman dan keluarganya melindungi Jokowi kan begitu ya Justru supaya melindungi, jadi betul. digugat sekarang supaya nanti dan gugatannya itu ditolak dan itu kasusnya kemudian habis ini dan nggak boleh lagi diadili gitu. Jadi kalau ada orang lain nanti yang mengajukan gugatan udah nggak akan bisa diterima itu Kak, itu kecurigaannya Dr. Taufik ya. Karena memang track Betul. recordnya kan anaknya Boyamin Saiman itu yang meloloskan Gibran kemudian jadi wakil presiden kan gugatannya di Mahkamah Konstitusi kakaknya yang sekarang gugat soal SMK kan gitu ya. Dan Boyamin Betul. Saiman sendiri dikenal sebagai orang yang bersahabat dengan Pak Jokowi pada waktu masih di Solo gitu kan ya yang sekarang lagi rame disorot ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi memang politik itu sama sekali tidak bisa hitam putih dan Hmm, penuh sekali dengan kepentingan, hmm, penuh sekali dengan orda, dengan KKN, terus kemudian juga target-target individu, kelompok apa dan sebagainya. Jadi memang ini kan keluarga Boyamin Saiman ini bapaknya sendiri sebagai koordinator atau ketua MAKI gitu ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang sering melaporkan ini itu. Tapi anak-anaknya di Solo ini menjadi aktor begitu, hmm. terutama satu orang yaitu yang kemudian meloloskan akibat dari gugatannya, Almas Kaki laporannya. Biru ya namanya waktu Ah, itu. iya, betul. Agak susah anak-anaknya namanya itu. Hmm. Itu terus kemudian Gibran bisa naik menjadi wakil presiden begitu. Walaupun sesudah itu dia menggugat lagi karena ternyata tidak ada rasa terima kasih dari Gibran kepada Ya. dirinya. Ditinggalkan begitu saja sesudah itu berhasil padahal dia merasa memiliki peran untuk menaikkan Gibran sebagai wakil presiden begitu kan. Hmm. Dituntut sekian nanti kalau seandainya menang disalurkan kepada apa namanya Yayasan Yatim Piatu apa dan sebagainya. Tapi kemudian itu ditolak juga oleh hakim. Dan sekarang ini beraksi lagi begitu. Nah, kita kembali kepada Dr. Muhammad Taufik Hmm. dan kemudian kita bahas ini dulu sebelum ke Payunan ya Mas Hersu. Iya, oh Kita iya lah, lanjut ya. iya. Mm-mm.
Ya, Ya, dan jadi silakan lanjut. hmm, ya, jadi menurut Dr. Muhammad Taufik ini tidak berhenti di situ. Setelah setelah gagal begitu ya di tahap yang ini, sebenarnya bukan gagal juga karena ini masih berlangsung. Yaitu tim UGM memutuskan untuk banding, dan banding berarti ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi kalau seandainya mereka misalnya menang begitu ya, diluluskan, oh ya ini bisa berlanjut, mereka akan kembali lagi ke pengadilan negeri dan kemudian dimulailah itu persidangan gitu. Jadi tergantung nanti di pengadilan tinggi seperti apa. Tapi yang jelas selain banding, ternyata Muhammad Taufik ini juga memutuskan untuk membuat gugatan baru, Mas Hersu. Hmm. Saya tegas mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Majelis Hakim ini kalau di dalam bahasanya itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jadi dia membuat skenario putusan itu yang mengesankan mereka tidak berwenang mengadili perkara saya karena ini wewenangnya pengadilan tun. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama mereka mementaskan dagelan apa itu perkara nomor 98 gugatan PMH SMK. SMK itu tempatnya di Boyolali, penggugatnya juga tidak punya legal standing karena penggugatnya bukan pembeli SMK atau karyawan SMK atau orang yang menggunakan SMK. Tetapi perkaranya hingga hari ini jalan, ya. Itu statement yang kedua. Kemudian statement yang ketiga bahwa bagaimana sikap hukum kami terhadap putusan tersebut, ada beberapa skenario. Yang pertama, saya mengatakan saya tidak akan pernah marah, tidak akan menyesal, dan tidak akan menyerah. Karena saya ada 3 skenario. Skenario yang pertama yang paling mudah adalah saya mengajukan banding. Ya, tidak mungkin saya mengajukan gugatan baru dalam bentuk tata usaha negara karena dibatasi waktu 90 hari alias 3 bulan. Jadi sudah lewat, tidak mungkin itu. Kemudian yang kedua, skenario kedua setelah saya mengajukan banding, saya akan mengajukan gugatan baru dengan subjek dan objek yang berbeda. Subjeknya saya kurangi, tidak lagi menyoal SMA 6 beserta ijazah yang diterbitkannya, tetapi kepada 3 saja. 1, Pak Jokowi, yang kedua KPUD, dan yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada. Di gugatan yang kedua ini saya melepaskan SMA 6, ya. Nah, kenapa saya melepaskan SMA 6? Karena menurut saya ingin konsentrasi fokus kepada Gadjah Mada. Kenapa? Saya menemukan fakta, Anda jangan lupa 28 Mei sampai dengan 1 Juni itu saya ada di 2 negara, ya, dengan biaya sendiri, ya. Dan saya menemukan teman seangkatan Pak Jokowi yang lulus jadi dia kuliahnya 7 tahun, IP-nya hanya 2,7. Jadi kalau Pak Jokowi kuliahnya 5 tahun, mestinya IP-nya bukan 2,7, mestinya IP-nya 2,78 atau 2,8. Jadi dia kuliah selama 7 tahun, pertama menempuh waktu itu 7 tahun, IP-nya hanya 2,7, dan UGM itu punya statuta di bawah 2,7 lulus tapi tanpa predikat. Nah, yang 2,7 ini predikatnya, 2,78 ini predikatnya adalah cum laude atau memuaskan. Jadi UGM pada saat itu ketat. Untuk sampai itu saja dia butuh waktu 7 tahun. Lalu kejanggalan yang kedua, bahwa untuk bisa menjadi seorang jana UGM itu mensyaratkan 161 SKS, ya. Kemudian bentuk-bentuk ijazahnya juga berbeda. Karena bentuk ijazahnya itu metere yang terbit itu harusnya logikanya meterenya lebih mudah dan harganya lebih mahal, ya. Metere Pak Jokowi yang terbit sesudahnya itu meterenya 100, sementara yang terbit sebelumnya itu 500. Metere itu tidak mungkin kan, makin tar pasti makin naik. Kemudian kejanggalan lain di dalam ijazah itu, kami juga menemukan tulisan sarjana itu melebihi logo. Kalau yang di Pak Jokowi itu ketutup logo begitu. Yang lain-lain ada, tetapi Anda mesti ngejar. Saya sebenarnya mau tunjukkan itu beserta orangnya pada persidangan tanggal berapa? Tanggal 17 atau 24. Sudah siap. Ya, sudah siap, tetapi
ini tidak terjadi. Oleh karenanya yang ketiga, skenario pertama tadi saya mengajukan banding, yang kedua saya mengajukan yang namanya citizen lawsuit, tulisannya citizen lawsuit ya. Jadi kenapa ini gugatan warga negara tanpa mencantumkan ganti rugi? Kalau yang pertama gugatan saya itu mencantumkan ganti rugi, dan siapa penggugatnya? Orang-orang yang sangat berkompeten, pernah berseteru dengan perusahaan-perusahaan asing, salah satunya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia namanya Wirawan Adnan. Dia orang yang sangat piawai, lama di luar negeri, menjadi legal manager di perusahaan luar negeri, dan dia bersedia menjadi pihak di dalam gugatan citizen lawsuit ya. Kemudian yang ketiga, bisa saja saya menempuh gugatan selain tadi banding, selain saya mengajukan gugatan citizen lawsuit, saya bisa juga mengadukan ke institusi yang lain, tetapi bukan pengadilan Tun ya. Nah, itu tidak akan saya sebutkan kemana. Jadi dari pernyataan ini saya mengatakan, sekali saya ulang, ini hakim-hakim ini sudah terkooptasi dan makin mengkonfirmasi ijazah itu memang tidak ada. Teman-teman harus tahu ini bonusnya ini. Selama gelar kemarin tidak pernah ditunjukkan ijazah dalam bentuk fisik. Jadi memang kenceng betul kalau kita Ya, melihat kisahnya. ya, ya, Iya, dia ya, pergi ke luar negeri, kemudian mencari orang-orang yang sekiranya bisa dijadikan sebagai saksi atau orang yang mengetahui betul peristiwa ini, dan kemudian sudah menemukan, tapi belum di-spill sekarang, sudah menemukan orang yang satu angkatan dengan Pak Jokowi, tapi dia lulusnya 2 tahun sesudah Pak Jokowi. Jadi dikisahkan ketika itu untuk lulus dari Fakultas Kehutanan UGM itu susah untuk lulus hanya 5 tahun begitu. Jadi banyak 6 tahun, 7 tahun. Saya pun merasakan itu sebagai orang Jogja. Kami memiliki kos-kosan di sana, ada yang dari UGM, dari apa dan sebagainya, itu memang lama Mas Ersu di masa-masa tahun 70 oh 80-an. Nah, lama ya. lama betul. Ada anak-anak mahasiswa Malaysia apa dan sebagainya ketika itu masih ramai. Dan eh, em, teman dari Muhammad Taufik ini, dia mengatakan bahwa IPK-nya itu 2,7 dan kemudian jumlah SKS-nya ketika itu kreditnya itu 160-an. Nah, ini yang kemudian menjadi bukti baru atau titik baru begitu ya, untuk ditanyakan. Kalau saya membayangkan ini nanti akan Pak Jokowi harus membuktikan dia sudah memiliki berapa SKS gitu. Karena yang kita tahu yang sekarang bergulir itu kan hanya tidak sampai 100 SKS gitu yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri ketika itu. Dan selain itu juga ternyata hampir sama seperti hasil penelitian dari Dr. Rismon dan juga dari Dr. Roy Suryo begitu. Itu hampir sama, yaitu secara fisik, secara penampakan dari fotokopi begitu yang diunggah oleh kader PSI Dian Sandi yang diakui sebagai asli. Dan sesudah itu dia meminta maaf kepada Jokowi, dan Jokowi juga mengiyakan bahwa yang kamu tidak menjadi masalah karena yang kamu unggah itu adalah asli. Nah, berdasarkan pernyataan asli ini kemudian sebagai pembanding, dan pembandingnya ternyata memang huruf-huruf atau tata letak begitu dari cetakan itu berbeda, dari tulisan sarjana, dari tulisan logo UGM apa dan sebagainya itu berbeda dengan yang dimiliki oleh orang yang ditemui oleh Pak Taufik di luar negeri, yang orang memang asli UGM, lulusan UGM tersebut begitu. Jadi ini kemudian akan membawa para pengacara dan tokoh-tokoh lain untuk melakukan gugatan baru. Ini makin rumit malah nih Mas Hestu ke depannya. Yang disebut sebagai netizen lawsuit begitu. Jadi gugatan yang tidak harus dia memiliki legal standing, tapi dari orang-orang yang merasa dirugikan dengan keadaan tersebut begitu. Ya, oke. Dan perkembangan terbaru, ya ini yang cukup mengejutkan, nggak terlalu mengejutkan juga. Polda Metro Jaya kan sudah menaikkan status laporan dari Jokowi itu ke penyidikan. Berarti kan sudah ada Betul. tersangkanya ya. Jadi disebutkan dari 4 laporan itu 2 dinyatakan naik ke penyidikan. Yang satu punya Jokowi, yang satu tidak sebut siapa, tapi kelihatannya mungkin Pradi atau apa. Yang satunya, terus yang Iya. 2 lagi dicabut. Tapi kalau saya baca data sebelumnya itu menurut Kombes Sam Indradi itu Ari Sam Indradi, pokoknya nama Ade Ari Sam Indradi ya. Ade Ari, Ya, betul. Ade Ari itu 6 laporan sebenarnya. Kenapa kemudian terakhir kok jadi cuma 4 laporan disebutkan gitu? Karena ada
laporan di Polda 2, kemudian di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, dan di Bekasi, Depok. Depok, ya dan sebagainya itu ada. Jadi 6 sebenarnya laporan. Tapi Hmm. kemarin dia menyatakan bahwa gelar perkara sudah dilakukan pada hari Kamis ya gitu, dan Hmm. kemudian hari Jumat kemarin dia mengumumkan sudah dinaikkan jadi penyidikan. Kalau penyidikan berarti sudah ada tersangkanya dong ya. Ini berarti kan Belum, Mas Ersu. hmm, enggak kalau Jadi udah, kalau penyidikan harusnya sudah ada tersangka dong. seharusnya, betul. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada tersangkanya. Dari Nah, pihak Polda mengakui sendiri bahwa ini hmm. sudah naik tingkat penyidikan, tapi belum ada tersangkanya. Iya, enggak, tapi kita tahu lah itu hanya komunikasi kan heboh pasti kalau Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka ya. Kan kalau namanya penyidikan itu ya kalau sudah naik ke penyidikan ya ada tersangka gitu. Iya, Ya. Jadi iya, betul. jadi Jadi apa? Gimana? iya, jadi kalau di medsos Mas Ersu, ini dari tim horenya Pak Jokowi dan Gibran, ini kan memang Hmm, dan juga dari mereka yang melaporkan dari enam hmm, itu yang kemudian dua hmm, dua pihak itu mencabut laporannya, mereka kan sudah dari sejak akhir Juni yang lalu, hmm. malah dari sebelumnya ya, mereka itu sudah mendesak betul begitu agar ini naik ke tahap penyidikan begitu. Iya, Eh, eh, tapi ini kan justru bertentangan dengan ya. yang ada di Bareskrim Itu yang dia. kemarin ada gelar Ya. perkara Oke. khusus. Nah, makanya saya curiga, ini kan nggak mungkin, kan gini, itu kan laporannya adalah laporan ijazah palsu. Harusnya, jadi kalau kemudian dinyatakan bahwa lapor ijazahnya asli, baru dong bisa dinyatakan bahwa mereka ini Betul. melakukan Mhm. semacam apa ya, kebohongan publik atau penistaan dan sebagainya. Tapi Mhm. kan belum ada keputusannya dari Bareskrim tentang kan Mhm. dilakukan gelar perkara khusus ya, atau gelar perkara Betul. ulang. Tapi Mhm. andai pun, andai sekalipun misalnya gelar perkara ulangnya tetap membenarkan pernyataan dari keputusan dari Bareskrim sebelumnya, dari Tividum sebelumnya ya, Mhm. tetap saja mereka tidak punya kapasitas untuk menentukan itu ijazah palsu atau tidak, asli atau tidak. Yang menentukan ijazah asli atau tidak kan pengadilan, bukan bukan Polda, Mhm. bukan Mhm. polisi gitu loh. Jadi menurut saya Ya. agak aneh ini ya, karena meskipun tidak disebutkan sudah ada tersangka, kalau namanya penyidikan ya berarti kalau udah naik tahap penyidikan tuh berarti udah ada tersangkanya, dan Iya. siapa tersangkanya itu Mhm. ya yang disebutkan kan 5 orang ya pada waktu itu, Ya. yang Mhm. inisialnya jelas Rismon, Sianipar, kemudian Roy Roy Suryo, Suryo, Dr. Tiva, dan kemudian ES itu kita menduga Egy Egy Sujana Sujana, ya, terus dan K. Itu Mhm. Kurnia Triroyani ya, itu pengacara Betul. yang sangat, perempuan yang sangat vokal yang pada waktu itu Opal. juga bertemu dengan Pak Jokowi di Solo ya, tapi kayaknya nggak tahu loh Betul. apa mereka termasuk orang yang dapat kaos, dikasih kaos apa nggak sih, kalau soalnya kan mereka ini semua ternyata saya baru tahu belakangan ini nih lihatnya kaosnya nih Mbak, warna ini jadi Kaosnya. ya ya jadi kaos hitam, tulisan ada wajahnya Jokowi, dan wajah Jokowi itu dibuat dari huruf-huruf anu gitu ya, dari ada kalimat-kalimat yang Infrastruktur. ya itu pemujaan, yang kalau kalau dalam ini ode ya namanya itu ya, puisi Mhm. pemujaan itu kan disebutnya ode ya. Jadi kayaknya Ya. seperti itu, dan tulisannya militan. Jadi ini rupanya memang, dan ada yang membagikan, memang semua siapapun yang datang ke sana itu dapat dapat kaos itu. Jadi betul-betul memang sudah, ya kita tahu ini didesain betul lah, di eksploitir kunjungan-kunjungan ke tempat rumahnya Jokowi itu untuk menaikkan citra dia. Tapi nah, tapi ngomong-ngomong memang kan kemarin udah dipastikan dia di Bali ya. Tapi sekarang udah Mhm. muncul belum sampai sekarang Pak Jokowi? Ada muncul lagi nggak? Iya, berlibur kok lama sekali ya. Sejak Iya. tanggal berapa? 26 Tanggal Juni ya dua puluh pamitan enam itu. ya, tanggal 26 Mhm. ya. Dan ini Tanggal bentar dua lagi puluh enam Juni. anak-anak sekolah udah mulai mau masuk lagi kan, sebentar lagi ya, dan ya. Betul. Dan Hmm. itu bukan kebiasaan dari keluarga Jokowi untuk berlibur sekian lama di satu tempat yang sama. Ya, dan tanpa ada Muncul di tanpa media. ada liputan, Iya, iya. tanpa liputan Hmm. media yang masif yang dalam sehari bisa berkali-kali. Hmm. Memang sempat ada gambar atau video yang diambil ketika Gibran juga ada di Solo dan kemudian menemui bapaknya yang ada di Di Bali Bali juga. maksud. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran. Tapi sosok Pak Jokowi yang muncul secara utuh juga tidak kelihatan. Jadi digambarkan itu sudah masuk ke dalam mobil gitu, tapi terlihat dari samping dari jendela yang dibuka itu ada salah satunya Gibran dan mobil itu kemudian berkonvoy mobil yang yang satunya diyakini itu ada keluarga Pak Jokowi di situ. Jadi memang ini tertutup ya Mas Hesu. Hmm. Ini kayak
kayak seperti close mission begitu. Apa yang kalau namanya misi kan berarti ada target di situ. Nah, targetnya apa kita tidak tahu karena Pak Jokowi dalam keadaan sakit gitu. Apakah berobat? Kalau seperti Pak Amin Rais atau yang lain-lain kan memang menduganya kenapa tidak dibawa ke luar negeri apa dan sebagainya. Kemungkinan memang eh, berobat kepada tabib atau apa begitu ya, penyembuh yang ada di Bali yang mungkin diyakini oleh Pak Jokowi. Tapi ini juga tidak bisa kita konfirmasi karena tidak ada penjelasan dari keluarga Jokowi sendiri. Tapi yang jelas hal seperti ini seperti kemarin apa bermain ATV begitu di pinggir pantai apa dan sebagainya dikonfirm oleh Roy Suryo itu secara digital begitu memang berada di Bali kemungkinan di suatu pantai tertentu karena di Bali itu pantainya kebanyakan pasir putih itu berpasir hitam artinya ada di sebuah lokasi tapi kapannya tempusnya when-nya itu tidak diketahui begitu tidak bisa diketahui apakah itu video baru ataukah video lama jadi ya sampai sekarang kita masih belum mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari keadaan Jokowi ini Mas Ersu. Nah kita kembali ya kepada tadi yang Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa kasus di Polda itu naik ke tingkat penyidikan. Ini tentunya juga kita pada posisi mundur ya kalau kita melihat itu Mas Hersu. Kenapa? Karena laporannya ini tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu serta menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong. Tentu Ya, saja ini itu sudah mudah untuk dibatalkan di MK kan? iya Nah, betul mm, betul. mm, Iya, dan salah satunya misalnya bermuatan bohong begitu. mm, Pada kenyataannya ini kan kalau seandainya tidak bohong Pak Jokowinya atau memang mm. ijazahnya asli, ya ditunjukkan saja itu kan berkali-kali mungkin sudah ribuan atau jutaan Ya, kalimat seperti itu terlontar begitu dari berbagai pihak, dari ya, banyak ya. sekali orang gitu. Jadi makanya itu kalimat bohongnya dari mana? Karena sampai sekarang kan belum terbukti ya ijazah Pak Jokowi itu asli kan sampai nggak ada. Karena sekali lagi belum ada Tidak pernah keputusan. muncul di Ya, persidangan. iya. Sebelum ada keputusan dari pengadilan ya nggak bisa dinyatakan itu sebagai ijazahnya asli kan gitu. Jadi Iya, ya iya, memang jadi saya juga terkejut ya kalau kemudian ternyata Polda itu menaikkan menjadi status tersangka itu ya. betul, Dan betul. pasti ini ada koordinasi lah dengan Barreskrim Mabes Polri. Nggak mungkin tidak ada koordinasi. Jadi kita bisa menduga sebenarnya keputusan gelar perkara ulang itu inline pasti dengan yang dilakukan langkah dengan Polda. Cuman memang belum dipublikasi saja gitu loh. Kita bisa menduga semacam itu dan keduanya menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih instansi kepolisian masih bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Pak Jokowi dan bisa masih digunakan untuk melindungi Jokowi dan keluarganya kan gitu. Jadinya gitu kan kesimpulannya ya. Iya, dan kita di sini cukup heran ya Mas Hersu, karena di Polda sendiri ketika kemarin ada gelar perkara khusus, itu kan Pak Rismon itu menyatakan dan juga Roy Suryo yang sebagai para ahli begitu Hmm. kan, Hmm. ada juga Dr. Taufik kan kemarin menjadi ahli dari pihak TPUA begitu. Hmm. Dan mereka ini menyatakan ini harus naik naik ke penyidikan. Mereka justru menginginkan ini naik ke penyidikan dan tidak diberhentikan. Karena Hmm. kalau naik ke penyidikan kemudian masuk ke dalam sidang pengadilan. Nah, di sidang pengadilan itulah yang kemudian hakim bisa meminta agar dihadirkan bukti Hmm. dari ijazah Jokowi yang Ya. asli versi Jokowi begitu ya. Entah itu memang asli betulan atau tidak. Nah, itu pembuktiannya nanti di pengadilan. Jadi dari pihak TPUA jelas-jelas menginginkan agar itu naik ke penyidikan. Tapi dari pihak Yakub Hasibuan sendiri mengatakan sudahlah, akhiri ini di sini. Hmm. Begitu kan? Akhiri ini di sini dan dia mengatakan bahwa eh, kalian lebih percaya kepada Puslap 4 Hmm. dari Bareskrim, Hmm. Polri, Hmm. ataukah kepada laboratoriumnya Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Dia Hmm. mempertanyakan seperti itu kan. Ya, ya. Dan ternyata jawabannya dari netizen saya lihat itu di apa namanya akun media sosialnya Kompas, di akun media sosialnya iNews, akun media sosial Metro apa dan sebagainya begitu. Ternyata diserbu oleh netizen dan mereka mengatakan mungkin berapa persen ya? Saya nggak tahu berapa persennya, tapi yang jelas hampir semuanya, mostly itu mengatakan percaya kepada hasil penelitian dan laboratorium forensiknya Roy Suryo dan Rismon. Ini kan, Hmm. wah.
Hmm. Ini betul-betul tamparan telak begitu Mas Yesu, di mana ketika dikatakan, berarti kan masyarakat banyak yang tidak percaya kepada laboratorium atau puslap 4 dari Polri, dan banyak sekali juga yang mengusulkan begitu. Ini lebih baik saya rasa ini usulan dari masyarakat dengan akal sehat. Mereka mengatakan sebaiknya dipisahkan itu, dan itu mention Pak Prabowo, yang mereka rata-rata Pak Prabowo tolong itu dipisahkan puslap 4 seperti itu menjadi lembaga yang independen, Hmm. yang begitu. Jadi jangan di bawah Polri yang seperti ini, sehingga bisa disetir dan bisa mereka mention, mengingatkan tentang kasus-kasus Verdi Sambo, yang dimana pada awalnya puslafornya mengatakan bahwa terjadi tembak menembak apa dan sebagainya. Ternyata setelah ada tekanan dari masyarakat, kemudian jenazahnya juga dihadirkan, jenazahnya dibawa untuk untuk divisum kembali, untuk dilihat lagi, dan akhirnya baru ketahuan kalau yang sebelumnya adalah rekayasa Hmm. dari jenderal, dari Verdi Sambo dan gerombolannya sendiri, begitu Hmm. kan. Hmm. Dan ada beberapa kasus-kasus juga yang dimention oleh netizen. Contohnya Ya, ini, misalnya contohnya Jessica Wongso, ya, kemudian dan itu contohnya Tina respon sendiri Sirde ya di dan situ ya. sebagainya. Jessica Wongso kasusnya justru respon yang dia mengingatkan Roy Menjadi Suryo. ahlinya, dulu Ya, ya. berteman dengan Pak Oto Hasibuan. Oke, saya kira kita tinggalkan itu dan kita ngomongin Mr. P ya sekarang ya. Kalau kemarin Mr. R yang jadi tersangka dalam kasus mafia minyak, sekarang Mr. P. Iya, iya, iya. Jadi Mr. P ini juga apa ya, Mas Hersu? Kalau kita melihat tadi kita sudah sebut bahwa banyak sekali yang sekarang malah makin ngulik begitu ya, Mhm. makin detail mengulik siapakah Pak Pahiman Raharjo ini begitu. Mhm. Saya lihat misalnya Pak Sri Rajasa Chandra, yaitu seorang senior investigator begitu ya, karena dulu dia dari BIN, yang kemudian ya dia makin mengulik sampai sekarang belum berhenti begitu untuk melihat bagaimana peran dari Paiman ini pada masa pemerintahan Jokowi. Dan yang kita lihat perannya di salah satunya adalah di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, ya ini yang Mhm. ada di daerah Kebayoran Baru lah. Eh, ini kemudian menarik loh Mas Hersu. Kenapa nih? Bagaimana, iya, bagaimana Pak Iman ini, dan ini dihubungkan dengan akun Sedulur TV dari Instagram. Ini rupanya kan dari Sedulur Jokowi, yaitu organisasi yang dipimpin oleh Pak Iman yang menginduk kepada Pak Jokowi begitu ya. Mhm. Nah, di situ misalnya salah satunya, saya pun menanyakan kepada Pak Roy Suryo begitu, karena pada tanggal 13 Maret 2025 dia mengunggah gitu sebuah potret setengah badan, di mana di situ disebut KPH Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo Wipronegoro, Wong Jowo ojo ilang Jowone, sopan santun tata krama harus dijaga. Ini KPH ternyata loh Mas Hersu. Hmm, apa itu KPH itu KPH? kan Kanjeng Pangeran Haryo ya. Serem ngeri kali. Hah? Iya, ini pangkatnya ternyata ini orang keraton. Saya tanyakan kepada Keraton dari mana eh, ini? ya, kalau menurut Pak Roy Suryo ya itu semacam, tahulah gitu ya, ada beberapa anugerah seperti yang hanya penganugerahan gitu. Mungkin kalau kemudian saya menelusuri dari mana ya, apakah dari Mangkunegaran atau dari mana gitu. Karena kalau dari Jogja atau dari Pakualaman sepertinya tidak ada penganugerahan ini gitu. Mungkin Pak Paiman sendiri yang bisa menjawabnya. Karena saya cari juga penganugerahan kepada Paiman Raharjo, kapan, di mana. Biasanya kalau di Mangkunegaran kan ada upacaranya yang seperti ini, Atau di yang cukup Kasunanan ramai. ya? Bisa aja juga di Kasunanan juga kan kalau di Solo ya. Betul, Hmm. mm-mm. Tapi saya tidak bisa menemukan gitu berita tentang ini. Dan kemudian juga sekarang posisinya ini Pak Iman ini adalah sebagai rektor. Begini ada unggahan lagi di Sedulur TV, Jadi rektor yaitu lagi sekarang. Karena kemarin katanya ketika iya, dia jadi wakil menteri desa nggak mau mundur dari direktornya di Mustopo. Mustopo. Iya. Hmm. Sempat rame itu Mas Hersu gitu. Jadi Oke. ternyata jejaknya hiruk pikuk, riuh begitu jejak dari Pahiman ini. Hmm. Dan kemudian ada dari TV Sedulur ini sambutan Rektor Universitas Jakarta Internasional dalam sosialisasi program penguatan perguruan tinggi swasta di wilayah DKI Jakarta. Oh, rupanya beliau sekarang menjadi rektor. Dan kemudian saya cari juga karena belum pernah mendengar nama Universitas Jakarta Internasional atau International Jakarta University sering disebutnya sebagai itu. Dan
saya menanyakan kepada AI agar merangkum website dari universitas tersebut gitu supaya tidak terlalu banyak untuk dibaca. Hasil rangkumannya seperti ini loh Mas Hersu. Ternyata lokasinya ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang dituliskan hanya di sini nih, tidak menuliskan bahwa ada lokasi lain ya untuk sementara. Nah, ini adalah dikenal sebagai Jakarta International University, berada di bawah naungan Yayasan Durano Indonesia. Eh, GIU begitu menawarkan berbagai program studi sarjana dengan fokus teknologi informasi, bisnis dan bahasa. Begitu. Terus kemudian di sini visinya ini menarik nih. Visi menjadi institusi pembelajaran unggul dengan reputasi internasional, mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk memajukan masyarakat menuju situs resmi UNIJI begitu singkatannya ya. Dan ini biasa sih kalau visi seperti ini. Tapi yang menarik adalah misinya, yaitu membentuk karakter dan perilaku baik serta menyampaikan pemberitaan Injil. Hmm. Ini menarik ya, kok apakah ini universitas agama gitu ya, serta menyampaikan pemberitaan Injil menurut BRI Kasih. Ini apa ya maksudnya? Kemudian beasiswa, GIU juga menyediakan beasiswa untuk anak-anak terpilih di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Papua, NTT, dan Sumatera Utara. Ya kalau menyediakan ini tempat-tempat yang masyarakatnya perlu untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kita juga tahu bahwa Papua, NTT, dan Sumatera Utara ini banyak saudara kita yang penduduknya memang beragama Kristen, Kristen Protestan, Kristen Katolik, begitu ya. Pak Paiman Dan di sini apa agamanya ya? Pak Paiman bukannya Muslim dia ya? setahu saya Muslim. Oh, oke. Setahu saya Muslim, iya. Walaupun kemudian saya melihat keberadaan Paiman gitu yang ada di Mustopo, ini rupanya juga dia diangkat oleh Pak Thomas Wiyatno. Pak Thomas Wiyatno ini adalah tokoh Katolik yang sangat terkenal. Hmm. Dan beliau ini dulu adalah rektor dari Universitas Katolik Atmajaya. Hmm. Saya dulu sering mewawancarai beliau di DPR karena pada tahun 90-an, awal 2000-an begitu, karena dia dulu adalah anggota DPR dari Golkar. Yang dulu ketua Jadi Perbanas bukan ya kalau nggak salah ya? betul, ya, ya. Ini kan ekonom Mas Hersu. Saya biasanya mewawancarai dia Oh, sebagai seorang pakar ekonomi begitu. ya. Dan Hmm. kemudian di sini ditulis juga, GIU juga dikenal karena mengadakan mission trip rutin setiap tahunnya. Hmm. Mission trip istilah ini biasanya memang digunakan untuk Ya. apa ya, pengabaran Injil apa dan sebagainya ya. Hmm. Mohon maaf kalau seandainya saya salah gitu. Karena dulu saya juga pernah bersekolah di sekolah Katolik, bahkan TK saya juga Katolik. Hmm. Yang melibatkan mahasiswa, dosen Korea, dan dosen Indonesia untuk tinggal di rumah penduduk setempat menurut BRI Kasih. Hmm. Jadi eh, kita tidak perlu mempertanyakan kenapa seorang Islam bisa Ya. memimpin Hmm. universitas Hmm. dengan misi agama tertentu begitu ya. Tapi memang Pak Paiman ini lompatannya memang Luar biasa ya. membuat kita Hmm. wow begitu ya. Ya, dimulai Terutama dari ya. lulus SMP ke Jakarta jadi tukang sapu. Nah, itu di Yayasan Katolik juga ya, di Gembala, Yayasan apa Di Gembala? Gembala Baik, saya Gembala rasa itu Baik kan. Gembala Baik Yayasan Katolik. Dan dia satu kampung memang dengan Pak Pak. Thomas, Oh, Thomas oke. Yatno, di Klaten sana begitu. Dan Hah? itu ada eh, cerita dari Pak Thomas memang kenal sejak kecil begitu Ya, ya Mas nah Heru. kalau itu berarti Anda nyebut yang justru menurut saya lebih menariknya adalah latar belakang pendidikannya karena dia bergelar profesor juga kan. Dan kita tahu kan Betul. orang kan sering salah kaprah yang nganggap bahwa profesor itu gelar profesor itu kepangkatan kan itu Iya. di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya Mhm. orang kalau sudah tidak lagi di dalam kampus, sebenarnya dia tidak boleh lagi menggunakan gelar profesor ya ketika dia nggak aktif Mhm. mengajar dan sebagainya gitu. Iya. Ya proses Mhm. profesornya katanya sangat sangat cepat banget. Berapa bulan Pak? 2 bulan atau 3 bulan gitu. Sementara orang lain bisa bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar profesor itu gitu. Iya, kalau pengakuan dari Paimannya sendiri, dia Hmm. menyebut dirinya ini sebagai orang yang paling cepat mendapatkan gelar profesor dari sejak Ya. dia pengajuan. Kan Hmm. profesor ini mengajukan di Mengajukan Dikti, ya. kemudian berdasarkan berbagai Macam-macam, penelitian, ya tulisan, penelitian apa, kajian, ya ya. jurnal, apa itu ada kualifikasinya tertentu, dan dia mendapatkan gelar profesor itu dalam jangka waktu 2 bulan 1 minggu. Ini sih believe it or not ini ya, Iya, benar-benar. dan itu menjadi yang tercepat di Indonesia. Ini Saya pengakuan kira dari saya Paiman. kira di dunia ini, bukan hanya di Ya, Indonesia. mungkin Iya. Hmm. Iya, mungkin di dunia.
Dan ketika dia membuat pengakuan ini ada rekamannya Mas Hersу, ada sebuah channel bernama Opini Alvin yang merekam itu dan mendapatkan itu dari berbagai sumber. Ini netizen memang luar biasa, pokoknya kalau kita lihat ini. Kemudian dirangkum ada juga pernyataan dari Pak Thomas Wiyatno, tapi Mm-mm. agak berbeda sedikit ya. Pak Thomas Wiyatno mengapresiasi dan mengatakan ya beliau itu orang yang cepat sekali menjadi profesor Mm-mm. karena hanya dalam jangka waktu 3,5 bulan, kata Pak Mm-mm. Thomas. Mm-mm. Tiga Jadi setengah kalau bulan pun tadi memang luar biasa, Mas Yan. itu Iya. pun tetap luar biasa, tetap tercepat di Indonesia saya rasa dan di dunia kata Mas Hersu. Ya, Dan Mbak, di dunia kalau 3 bulan nggak mungkin. Saya kenal, saya banyak sekali teman-teman profesor tuh, mereka berdarah-darah ininya proses jantung bangun betul untuk mengajukan itu. Belum lagi kemudian di diktinya dan sebagainya. Begitu kalau ini dia berarti dia punya jalur cepat. Maksud saya pasti dia juga punya orang dalam itu di dikti kalau dia bisa sampai seperti itu gitu. iya, kalau saya melihat ini ada sesuatu yang nggak sinkron begitu ya. Hmm. Ada sesuatu yang apa ini didikti ketika itu Ya, dan itu terjadi ketika karena masa Pak pemerintahan Thomas sendiri kan, Jokowi. ya Pak Thomas sendiri ngaku bahwa dia 5 tahun kan untuk mendapatkan Dia gelar 5 tahun. profesor. Iya kan? Dan dia ini orang pandai. Ya, ya. Dia sendiri pun rektor di Universitas Atmajaya yang nggak main-main. Ini salah satu universitas swasta yang terbaik di Indonesia, ada di Jakarta, ada di Jogja. Banyak teman saya lulusan dari Atmajaya gitu karena SMA saya dulu juga Katolik, mereka melanjutkan ke sana. Hmm. Jadi dari Pak dan menariknya Mas Ersu, ya ini hanya butuh waktu 2 bulan 1 minggu gelar profesor disetujui oleh. Gimana ceritanya itu ya? Iya iya iya. eh, dan Nggak, kemudian Pak ini Thomas. ini benar-benar apa believe it or not ini. Nggak pernah saya dengar ini ada semacam itu. Coba mungkin. Iya, iya, saya pun juga terkejut melihat ini, Mas Ersu. Dan kemudian juga ada beberapa yang tidak sinkron, seperti riwayat pendidikan Pak Iman Raharjo ini, Mas Ersu. Seperti misalnya, dia S1 itu 2 gelar, yaitu yang satu sebagai sarjana apa ekonomi, yang satunya sebagai sarjana apa, begitu ya. Eh, dan kemudian dua-duanya ini ditempuh di Profesor Dr. Mustopo, universitas tersebut, dan dua-duanya ini lulus pada tahun 1994. Apakah bisa ya seseorang berkuliah kalau saya dulu pernah punya teman Mas Hersu yang kuliah di sebuah universitas negeri, dia mengambil 2 jurusan tapi itu berbeda tahun begitu dan itu kucing-kucingan karena zaman dulu memang belum digital seperti sekarang, Ya, belum ya. tentu ketahuan dan letak fakultasnya pun berbeda lokasinya walaupun mereka satu universitas begitu. Atau Dan ini Pak kampusnya Iman beda seperti Pak Mahfud MD iya itu kan betul, dari UII dan dari UGM kan gitu ya jadinya betul, beda. betul. Hmm. Betul. Nah, ini pun begitu dari sejak S2-nya dari apa Mustopo S1 S2 dan kemudian eh, baru kemudian Unpad begitu kan pengakuan dari Pak Iman dari website Dikti. Tapi ada juga pernyataan dari Pak Thomas Wiyatno yang mengatakan bahwa S1 itu memang ada di Mustopo tapi S2 dan S3-nya di Unpad, nggak sinkron begitu antara pernyataan dari Pak Iman dan temannya yaitu Pak Thomas Wiyatno ini atau apa namanya seniornya begitu ya. Jadi bahkan yang ada di Wikipedia itu diubah-ubah terus Mas Hersu dan itu ada rekamannya. Hmm. Jadi ini memang yang mengubah ya tentunya kalau kita tahu Wikipedia kan open blog bisa Open jadi adalah blog orang-orang ya, dari ya, Thailand sendiri. ya. Jadi kalau profesor itu tidak semua orang bisa meraih, karena profesor itu merupakan jabatan fungsional tertinggi, yaitu guru besar. Dan alhamdulillah saya merupakan orang yang tercepat memperoleh gelar guru besar, karena saya hanya 2 bulan. 2 bulan 1 minggu, saya bisa memperoleh gelar guru besar. Nah, tentunya orang tua saya bangga. Saya di kementerian, sangat langka seseorang mengajukan guru besar itu untuk waktu yang sangat-sangat pendek. Apalagi saya sendiri untuk mendapatkan guru besar itu perlu waktu 5 tahun. Jadi ini baru hanya 3,5 bulan sudah menjadi kenyataan. Mengenai sosok Pak Direktur sendiri, Pak Paiman, Profesor Paiman, saya mengenal sejak kecil. Di manakah Paiman menamatkan S2-nya? Universitas Profesor Dr. Mustopo atau Universitas Pajajaran? Dari laman website dikti.kemendiktisaintek.go.id yang kami screenshot sebelumnya, di sana tertulis riwayat pendidikan Paiman Raharjo. S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Profesor Dr. Soetopo tempat Paiman mengajar, dan S3 diselesaikan di Universitas Pajajaran. Beruntung bahwa data ini sempat kami screenshot 2 hari sebelumnya, karena sejak semalam sampai video ini dibuat, website ini sudah tidak bisa dibuka.
Namun mengejutkan bahwa menurut Ketua Yayasan Universitas Profesor Dr. Moestopo, Paiman Raharjo hanya menyelesaikan S1 di Universitas Moestopo. Sedangkan S2 dan S3-nya diselesaikan di Universitas Pajajaran. Kampung halamannya. Pergi ke Jakarta. Demikian menerus sampai suatu saat beliau mempunyai kesempatan untuk studi lanjut sampai ke sarjana di tempat kita, bahkan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri, di PTN, di Unpad. Padahal beliau bekerja juga, ini juga suatu prestasi yang luar biasa. Menjadi mahasiswa S1 sejak tahun 1999 dan terakhir menjadi rektor tahun 2023. Maka sekali lagi, di manakah Paiman menyelesaikan S2-nya? Di Universitas Moestopo atau Universitas Pajajaran? Kontroversi yang lain adalah tahun penyelesaian pendidikannya. Di salah satu channel yang terindikasi milik relawan sedulur Jokowi, kami menemukan video 6 tahun yang lalu. Simak videonya, dan bandingkan data di laman website dikti.kemediktisaintek.go.id berikut ini. Paiman Raharjo pada tahun 1994 telah berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 administrasi negara dan tahun 1997 untuk strata 1 ekonomi. Paiman Raharjo juga menyelesaikan strata 2 prodi magister manajemen tahun 1999 dan strata 2 prodi magister administrasi tahun 2003. Kemudian pada tahun 2012, beliau menyelesaikan pendidikan program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Jika kalian perhatikan isi channel ini, di 6 tahun lalu yaitu tahun 2018 di masa kampanye pemilihan presiden, isi channel ini semua tentang aktivitas relawan sedulur Jokowi dan Paiman Raharjo sebagai ketua umum. Artinya sumber berita ini berasal dari kalangan Paiman Raharjo sendiri. Dan perhatikanlah bagaimana riwayat pendidikannya yang sangat jauh berbeda dengan yang ada di laman resmi Kementerian Pendidikan. Jika di channel disebutkan bahwa Paiman menyelesaikan pendidikan S1 di tahun yang berbeda yaitu 1994 untuk ilmu administrasi negara dan tahun 1997 untuk ilmu ekonomi. Namun di data Kementerian Pendidikan, Paiman menyelesaikan S1 secara bersamaan dari 2 jurusan di tahun yang sama, yaitu tahun 1994. Di channel Sedulur, disebutkan bahwa Paiman menyelesaikan program S2 di 2 jurusan berbeda, yaitu S2 jurusan Manajemen tahun 1999 dan S2 jurusan Administrasi Negara tahun 2003. Namun di data website resmi Kementerian Pendidikan, tercatat Paiman hanya menyelesaikan S2 di satu jurusan yang kemudian dia memperoleh gelar Magister Sains di tahun 2003. Tentu saja data yang amburadul ini mengundak tanda tanya buat kita. Apakah Paiman menyelesaikan 2 gelar S1-nya bersamaan sesuai data Kementerian Pendidikan, atau berjenjang dengan tahun yang berbeda sesuai data di channel milik mereka sendiri? Dan apakah benar Paiman menyelesaikan S2 di 2 jurusan berbeda sesuai data di channel milik relawan sedulur, yaitu relawan yang didirikan sendiri oleh Paiman? Bagaimana mungkin setiap tahun data pendidikan Paiman bisa berubah-ubah? Bahkan di Wikipedia, hampir setiap tahun profil Paiman Raharjo berubah-ubah. Perhatikan di sini, di data terakhir tahun 2025, diberi catatan bahwa data ini diubah terakhir pada bulan Juni 2025. Sekarang mari kita perhatikan data apa saja yang pernah diubah dengan menggunakan aplikasi Wayback Machine. Di sini terlihat bahwa data ini pernah diubah pada tanggal 20 Januari dan 21 Februari tahun 2025. Mari kita buka data tanggal 21 Februari 2025 untuk mengetahui apa saja yang pernah diubah. Perhatikan dengan seksama dan mari kita bandingkan. Di data bulan Februari tahun 2025, di sini disebutkan bahwa Paiman Raharjo pernah bekerja sebagai satpam di Yayasan Gembala Baik. Namun di data Wikipedia terakhir Juli 2025, data ini dihapus. Entah apa alasannya. Yang pasti, Yayasan Gembala Baik adalah yayasan milik Gereja Katolik, yayasan yang pernah membiayai pendidikan Paiman selama menempuh pendidikan di STM. Data selanjutnya yang juga mengalami perubahan adalah riwayat pendidikan. Di Wikipedia tanggal 21 Februari 2025,
tertulis bahwa Pak Iman Raharjo menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Pajajaran dan Universitas Indonesia. Lalu di data terbaru, berubah, dengan menghilangkan Universitas Indonesia. Kacau bukan? Kita tidak menemukan ada biografi seorang pejabat yang mengalami banyak sekali perubahan sama seperti data milik Pak Iman, khususnya yang menyangkut data riwayat pendidikan. Di sini kita pun bertanya-tanya, apakah Pak Iman Raharjo tidak ingat kapan, di mana dan tahun berapa sesungguhnya dia kuliah? Kenapa setiap membuat pernyataan dan menuliskannya di media data itu selalu berubah-ubah? Dan satu lagi, Pak Iman Raharjo tercatat menyelesaikan S3-nya tahun 2012, yaitu tahun bersamaan ketika Jokowi terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Setahun sebelumnya, Pak Iman mendirikan relawan yang diberi nama Relawan Sedulur Jokowi, di mana Pak Iman menjadi ketuanya. Setelah Jokowi terpilih, Pak Iman diangkat menjadi komisaris PT Food Station Jiptaning, yaitu sebuah perusahaan milik pemerintah daerah khusus Jakarta kala itu. 2 tahun kemudian, Jokowi terpilih menjadi presiden, dan Pak Iman pun lagi-lagi ditempatkan sebagai komisaris, kali ini di perusahaan milik negara atau BUMN, yaitu PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Di tahun ketiga setelah Jokowi menjabat sebagai presiden di tahun 2016, Pak Iman mengajukan permohonan gelar profesor ke Menteri Pendidikan. Dan disinilah, hanya dalam hitungan 2 bulan menurut kesaksian Pak Iman sendiri, gelar profesor yang membuat Ketua Yayasan Universitas Moestopo terkaget-kaget itu pun disetujui dan di-SK-kan oleh Menteri Pendidikan. Apakah ini hanya kebetulan? Oke, makin misterius lah ya, bukan makin misterius, makin aneh ya, saya kira Pak Iman dia. Dan itu melengkapi keanehan juga Pak Jokowi, cocok lah. Ya. Dan ternyata kemarin ketika kita ngomongin soal komisaris-komisarisan itu, kalau yang lain pada termul kebanyakan dapat komisaris, ternyata malah Pak Iman tergeser ya, dia tidak lagi menjadi komisaris di salah satu anak perusahaan di Pertamina ya. Jadi dan Pertamina Hulu Energi. Ya. Jadi diganti oleh Wamendikti. Ya, Wamendikti ya, Stella itu ya, Profesor Stella itu ya. Dan memang jadi apa juga nih Pak Iman ini gara-gara pasar pramuka pojok gitu. Jadi sebenarnya reputasi yang dia coba perjuangkan selama ini, dan kemudian ternyata juga ini ya, kalau kita lihat kayak dia kayak bangun istana pasir, berarti sebenarnya orang ini ya gampang betul runtuh ya. Ya. Kalau kita melihat ya seperti itu ya Mas Ersu, bahkan yang menggantikan ini ada siapa Kodari begitu ya, dan orang yang di sekeliling Pak Jokowi juga begitu, ada Denny JA begitu, dan ternyata yang malah profesor ini malah nggak dipakai lagi. Dan ya itu tadi, apakah karena sekarang ini mulai dipersoalkan juga oleh netizen karena dipertanyakan gelar profesornya tersebut. Ya. Nggak cuma Jokowi ini mengikuti Jokowi ini, dan kemudian gelar-gelar S1, S2, dan S3-nya yang diklaim oleh sedulur Jokowi berbeda dengan yang tercatat di Kemendikti begitu. Ini juga menjadi misteri yang baru saat ini. Oke, nggak ada habisnya kita ngomongin soal Pak Iman. Kita bicarakan di episode berikutnya ya. Kami mohon pamit, sampai ketemu lagi. Saya Subnu Arif. Dan saya Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Happy weekend, tetap salam akal sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.